Setelah tahun baru, Kylian Mbappé resmi menegaskan, waktu santai sudah habis. Bintang asal Prancis itu meminta Real Madrid untuk memasang target besar, tak main-main, yaitu sapu bersih semua gelar di tahun 2025. Tujuan kami adalah menjadi tim yang lebih kuat dan lebih bahagia, ujar Mbappé, yang kini sudah menyumbang 13 gol dan 3 assist sejak bergabung 6 bulan lalu. Meski sempat dikritik karena inkonsistensi, adaptasinya perlahan membuahkan hasil. Ia bahkan jadi pahlawan di 2 final besar, Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental, dengan gol-gol krusialnya yang membawa Los Blancos juara. Real Madrid yang awal musim ini sempat goyah, kini mulai kembali ke jalur juara berkat sentuhan Carlo Ancelotti. Tapi jadwal ketat dan persaingan sengit di depan, menuntut seluruh pemain termasuk Mbappé, untuk tampil maksimal. Kini semua mata tertuju pada Real Madrid, mampukah mereka mewujudkan ambisi besar di bawah sorotan tekanan sang mega bintang? Drama baru menghantam Barcelona di awal tahun. La Liga resmi menyatakan Blaugrana gagal memenuhi aturan batas gaji. Akibatnya, mereka tak bisa mendaftarkan pemain anyar seperti Pau Victor dan mega bintang Dani Olmo, untuk paruh kedua musim ini. Tepat di malam pergantian tahun, pukul 21 waktu setempat, La Liga menjatuhkan vonis tegas, Barcelona tidak mengajukan solusi apapun yang sesuai aturan. Mereka tidak diizinkan mendaftarkan pemain baru mulai tanggal 2 Januari. Masalahnya, kontrak Olmo di Barca kini di ujung tanduk. Kalau situasi ini tak terselesaikan, pemain yang baru saja bersinar di Euro 2024 itu bisa pergi ke klub lain secara gratis. Rumor panas langsung beredar, dan klub-klub Liga Inggris siap memburu tanda tangannya. Apakah ini langkah mundur Barca, atau akankah mereka menemukan solusi di detik-detik akhir? Christopher Nkunku datang ke Chelsea dengan status mega bintang dari RB Leipzig, membawa catatan 58 gol dalam 2 musim. Tapi apa yang terjadi? Harapan setinggi langit itu seolah sirna. Cedera lutut di pramusim langsung mematahkan langkahnya. Setelah absen 5 bulan, ia kembali dan hanya untuk dihantam cedera hamstring. Musim pertamanya hancur berantakan. Masuk musim baru di bawah asuhan Enzo Maresca, Nkunku justru jarang terlihat di Premier League. Bayangkan, dari 17 laga Liga Inggris, ia hanya 3 kali jadi starter. Sebaliknya Nicolas Jackson tampil garang dengan 9 gol, mengamankan posisinya sebagai striker utama. Sementara itu Nkunku malah bersinar di kompetisi sekunder seperti Conference League dan Carabao Cup, bahkan mencetak hat-trick melawan Barrow. Tapi apakah itu cukup? Frustrasi jelas menghantui Nkunku. Bakatnya luar biasa, insting golnya tajam, tapi minimnya kepercayaan dari manajer membuat masa depannya di Chelsea dipenuhi tanda tanya besar. Apakah Nkunku hanya akan menjadi pemain pelapis, atau ia akan mencari jalan keluar untuk membuktikan diri di tempat lain? Arsenal kembali bikin gebrakan di bursa transfer 2025. The Gunners serius memburu Nico Williams, winger lincah Athletic Bilbao yang jadi sorotan setelah membawa Spanyol juara Euro 2024. Mikel Arteta punya rencana besar, memperkuat sektor sayap Arsenal, yang selama ini ketergantungan pada Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Williams yang piawai bermain di kedua sisi lapangan, dinilai jadi solusi ideal. Namun Arsenal harus bersabar. Williams masih berkomitmen menuntaskan musim ini bersama Bilbao. Tapi kabarnya musim panas nanti, ia siap angkat kaki ke Emirates. Soal harga jelas tidak murah. Arsenal harus siapkan 60 juta euro, untuk mengamankan tanda tangan winger 21 tahun ini. Pertanyaannya, apakah Arsenal bisa menyalip tim-tim top Eropa lainnya, dan menjadikan Williams bagian dari proyek besar Arteta? Wataru Endo gelandang asal Jepang, dikabarkan siap angkat kaki dari Liverpool di bursa transfer Januari ini. Setelah Liverpool menunjuk Arne Slot sebagai pelatih baru, posisi Endo di lini tengah semakin terpinggirkan. Slot lebih mempercayakan lini tengahnya pada Ryan Gravenberch, dan Endo pun sering hanya jadi pemanis bangku cadangan. Menurut laporan, Endo gak mau terus-terusan jadi penonton. Ia butuh jam terbang untuk menjaga performa. Dan kabarnya, Fulham klub asuhan Marco Silva sudah mengincar tanda tangannya. Silva percaya Endo bisa jadi sosok pembeda di lini tengah Fulham. Yang menarik, Liverpool dikabarkan siap melepas Endo dengan harga cukup terjangkau, hanya sekitar 10 juta pounds. Akankah Endo menemukan pelabuhan baru di Fulham? Marco Asensio, mantan bintang Real Madrid yang kini berseragam PSG, dikabarkan siap angkat kaki dari Paris. Kurangnya menit bermain membuat gelandang serang Spanyol ini, ingin mencari pelabuhan baru di bursa transfer Januari. Inter Milan disebut-sebut sebagai salah satu klub yang serius mengincarnya. Tim biru hitam ini sedang berburu amunisi baru untuk memperkuat skuad mereka. Tapi tunggu dulu, Juventus juga masuk radar sebagai opsi yang paling memungkinkan. Tak ketinggalan, klub-klub La Liga seperti Barcelona dan bahkan Real Madrid mantan rumah Asensio, juga memantau situasi ini. Bursa transfer Januari baru saja dimulai, tapi drama Asensio sudah jadi headline. Akankah ia merapat ke Serie A, atau kembali bersinar di Spanyol?
Resmi memimpin AC Milan pada tanggal 30 Desember tahun 2024, Sergio Coneiao langsung menghadapi ujian berat. Debutnya sebagai pelatih rossoneri di Piala Super Italia 2024 akan mempertemukannya dengan Juventus, tim yang justru diperkuat oleh putranya sendiri, Francisco Coneiao. Laga semifinal yang digelar di Stadion King Saud University Riyadh, pada tanggal 3 Januari tahun 2025, menjadi panggung emosional. Bagaimana tidak, ayah dan anak kini berdiri di sisi yang berlawanan. Francisco winger 22 tahun yang tampil ciamik bersama Juventus musim ini, adalah salah satu andalan si nyonya tua. Namun bagi Sergio, hubungan darah tak jadi alasan untuk melemah. Di rumah dia anak saya, tapi di lapangan dia musuh saya, sama seperti yang lain, tegasnya. Francisco yang sempat diasuh ayahnya di Porto, mencatat masa keemasan di bawah bimbingannya. Namun kali ini Sergio tak bisa memanjakannya. Milan butuh kemenangan, bukan sekadar nostalgia keluarga. Dengan posisi Liga Italia yang masih terpuruk dan ambisi meraih trofi pertama di musim ini, Coneiao harus tancap gas sejak awal. Jika Milan mampu menyingkirkan Juventus, final Piala Super Italia sudah menanti pada tanggal 6 Januari. Sebuah awal yang sempurna, atau justru drama keluarga? Kabar panas datang dari Serie A. Inter Milan dikabarkan sedang mengincar Lorenzo Pellegrini kapten AS Roma, untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Rumor ini meletup setelah Pellegrini dilaporkan bakal berstatus bebas transfer akhir musim nanti. Situasi Pellegrini di Roma semakin tak menentu. Meski menyandang ban kapten, ia mulai kehilangan tempat di skuad utama. Statistiknya pun menurun, baru tampil 19 kali di semua kompetisi musim ini, bahkan dalam 7 laga terakhir, ia hanya jadi penghangat bangku cadangan. Inter tak main-main. Kehadiran Pellegrini dinilai bisa menjadi pengganti sempurna Henry Mkhitaryan yang sudah menua. Namun langkah ini tak akan mudah, karena Napoli juga mengintai sang gelandang Italia. Akankah Inter sukses membajak sang kapten? Atau justru Napoli yang memenangkan perburuan? Manchester United kembali menelan pil pahit, setelah dipermalukan Newcastle United 2-0 di Old Trafford. Tapi menurut Christian Eriksen, masalah terbesar tim bukan sekadar kekalahan di lapangan, melainkan perasaan yang menghantui mereka. Rasanya setiap kesalahan terlihat lebih buruk dari yang sebenarnya, ungkap Eriksen kepada MUTV. Gelandang veteran ini percaya bahwa timnya terlalu terbawa suasana negatif, padahal kesalahan itu hal biasa dalam sepak bola. Eriksen meminta rekan-rekannya untuk bangkit, tetap solid, mengingat masih ada setengah musim lagi untuk mengejar ketertinggalan. Kami harus bersatu. Banyak poin yang bisa kami raih di paruh kedua musim ini, tegasnya penuh keyakinan. Harapan Eriksen, di akhir musim nanti United bisa melihat ke belakang dan berkata, kami pernah terpuruk, tapi kami berhasil keluar lebih kuat. Real Madrid benar-benar menunjukkan kelasnya, meski diterpa badai cedera sejak awal musim. Kehilangan pilar utama seperti Eder Militao dan Dani Carvajal sepanjang musim, serta absennya Thibaut Courtois di paruh pertama tahun, seharusnya jadi mimpi buruk. Tapi Los Blancos membalikkan situasi dengan mental baja. Di bawah arahan Carlo Ancelotti, Madrid mencatatkan rekor clean sheet terbanyak pada 2024, total 20 laga tanpa kebobolan. Sebuah pencapaian luar biasa di tengah krisis yang melanda. Menariknya, Ancelotti tidak membeli pemain baru selama 2 musim terakhir. Solusinya, eksperimen gila yang berhasil. Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouaméni, gelandang andalan yang rela dipindahkan ke lini belakang, demi menjaga keseimbangan tim. Hasilnya adalah trofi Liga Champions, La Liga, Piala Super Eropa, hingga Piala Interkontinental jadi bukti nyata kerja keras mereka. Kini Real Madrid memasuki 2025 dengan tekad baru, siap menaklukkan semua tantangan. Mengenai krisis, bagi Madrid itu hanya bahan bakar untuk jadi lebih hebat. Transfer mengejutkan di bursa Januari tahun 2025. Darwin Núñez striker Liverpool, dikabarkan semakin dekat menuju AC Milan. Bahkan The Reds sudah bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Setelah diboyong dengan harga selangit 85 juta pounds dari Benfica, Núñez gagal tampil konsisten. Di musim ketiganya, performanya malah menurun dengan hanya 4 gol dan 3 assist dari 23 pertandingan. Pelatih Arne Slot pun tak puas dengan kontribusinya, dan jarang menurunkannya sebagai starter. Dengan masa depan yang mulai buram di Anfield, Núñez kini melirik AC Milan, yang berencana meminjamnya dengan opsi beli senilai 45 juta euro. Liverpool pun siap melepasnya, sembari mempersiapkan 2 calon pengganti. Salah satunya adalah Marcus Thuram dari Inter Milan, yang tampil tajam dengan 13 gol musim ini. Tapi harga lebih dari 100 juta euro membuat transfer ini sulit terwujud. Akankah Núñez benar-benar meninggalkan Liverpool? Semua akan terungkap dalam beberapa minggu mendatang. Victor Gyökeres baru saja dinobatkan sebagai Raja Gol Dunia 2024, setelah mencetak 62 gol dalam 63 pertandingan bersama Sporting dan timnas Swedia. Angka luar biasa ini membuatnya mencetak hampir 1 gol per pertandingan.
Gyökeres tampil garang di Sporting, dengan 52 gol dari 56 laga, ditambah 10 gol untuk Swedia dalam 7 pertandingan. Musim ini, mantan striker Coventry ini sudah mengemas 27 gol hanya dalam 27 laga. Pesaing terdekatnya Erling Haaland, mencetak 49 gol, sedangkan Harry Kane menyusul dengan 46 gol. Bahkan Cristiano Ronaldo masih tetap produktif di usia hampir 40 tahun dengan 43 gol. Namun, rekor Gyökeres ini tetap kalah jauh dari Robert Lewandowski dengan 69 gol pada 2021, dan Cristiano Ronaldo dengan 69 gol pada 2013, serta tentu saja, rekor tak terkalahkan Lionel Messi dengan 91 gol pada 2012. Meski sudah memecahkan rekor gila, Gyökeres tetap fokus pada timnya Sporting. Tahun ini, saya ingin menjuarai liga dan meraih sebanyak mungkin trofi, ungkapnya. Semangat juangnya menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pemain pencetak gol saja, tapi juga pejuang untuk timnya. Arsenal memulai tahun 2025 dengan langkah mantap. Mereka menumbangkan Brentford 3-1 dalam laga sengit di GT Community Stadium pada Kamis dini hari. Meski Brentford unggul lebih dulu lewat gol Bryan Mbeumo di menit ke-14, Arsenal tak tinggal diam. Hanya 15 menit berselang, Gabriel Jesus menyamakan skor lewat sundulan tajam, setelah bola hasil tembakan Thomas Partey di tepis kiper lawan. Di babak kedua Arsenal makin menguasai permainan. Gol kedua datang dari Mikel Merino di menit ke-50, setelah sepak pojok yang gagal dijangkau kiper Brentford Mark Flekken. Tak lama kemudian, Gabriel Martinelli menambah keunggulan menjadi 3-1 setelah bola liar jatuh di kakinya. Dengan kemenangan ini, Arsenal meroket ke posisi kedua klasemen dengan 39 poin, hanya tertinggal 6 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Sedangkan Brentford tetap terjebak di posisi ke-12. 3 poin berharga yang menandai awal yang sempurna bagi The Gunners di 2025.